بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Walhamdulillah. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih menjelaskan tentang hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Jibril alaihi assalam datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang bermajelis bersama dengan para sahabatnya, maka Jibril pun datang lalu menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan tentang umuruddin, perkara-perkara yang terdapat di dalam agama Allah Jalla wa'ala ini. Telah kita jelaskan di mana Jibril bertanya tentang al-iman, dan telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada hari bertemu dengannya, para rasulnya, dan engkau beriman pada hari kebangkitan. Lalu kemudian Jibril kembali bertanya tentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa al-Islam adalah engkau menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu Jibril bertanya lagi tentang al-ihsan. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, sehingga menimbulkan rasa khasyah, rasa takut yang sangat dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, takut dari siksaannya, dan sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau tidak mampu melakukan yang pertama, yakni beribadah seakan-akan engkau melihatnya, maka amalkanlah yang kedua, yaitu engkau beribadah dalam keadaan engkau harus yakin bahwa benar Allah Subhanahu wa ta'ala melihat engkau. Dan ini yang dimaksud dengan al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa saja yang diamalkan fi sirri wal alan, dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, sehingga seorang hamba itu selalu berusaha untuk mengontrol amalannya, mengontrol perbuatan-perbuatannya,
agar jangan sampai dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita melanjutkan dari pertanyaan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, lalu Jibril berkata, "Mata sa'ah?" Kapankah terjadinya hari kiamat? Qala, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Bahwa tidaklah yang ditanya lebih mengetahui, lebih mengerti daripada yang bertanya. Maksudnya kita sama-sama tidak tahu. Sebagaimana engkau tidak mengerti, maka demikian pula aku tidak mengerti, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sebab terjadinya hari kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara mafatihul ghaib, kunci-kunci alam ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tentang kapan terjadinya hari kiamat, hari kehancuran. As-sa'ah adalah merupakan salah satu nama dari hari kiamat yang akan terjadi pada akhir zaman, yang menunjukkan pertanda berakhirnya kehidupan dunia ini. Lalu kemudian manusia akan digiring menuju kepada kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan al-akhirah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang nama-nama hari kiamat. Terkadang Allah Jalla wa'ala menyebutnya dengan As-Sakhah, terkadang Allah menyebutnya dengan At-Tammatul Kubra, terkadang Allah menyebutnya dengan Al-Waqi'ah, dan terkadang Allah menyebut dengan Ad-Din, dan nama-nama yang lainnya. Sangat banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyebutkan nama tersebut sesuai dengan sifat yang terjadi pada hari kiamat itu. Termasuk di antara nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Sa'ah. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, "Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, dan sesungguhnya goncangan hari kiamat, zalzalatas sa'ah, goncangan hari kiamat itu adalah sangat besar sekali. Pada saat terjadinya hari kiamat itu, engkau akan melihat orang yang menyusui anaknya, maka wanita tersebut melalaikan anaknya dari susuannya. Dan seorang wanita yang dalam keadaan hamil, dia langsung mengeluarkan apa yang terdapat dalam kandungannya. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidaklah dalam keadaan mabuk, akan tetapi goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat. Maka itulah kengerian yang terjadi pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat tersebut, dan tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat di dalam banyak riwayatnya, termasuk dibangkitkannya Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir di kalangan umat ini. Itu merupakan pertanda akan semakin dekatnya hari kiamat. Dan di sana ada tanda-tanda yang besar, yang apabila tanda-tanda tersebut telah muncul, 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka itu merupakan pertanda bahwa
hari kiamat tidak lama lagi. Seperti turunnya Isa alaihi salam dan munculnya Al-Imamul Mahdi. Demikian pula munculnya Dajjal, keluarnya Dajjal dari tempat persembunyiannya, keluarnya binatang besar, dan berhasilnya kelompok Ya'juj dan Ma'juj keluar dari bentengnya yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Ini dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebahagiannya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hal tersebut. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan pula tentang sebahagian dari kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Termasuk yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa orang-orang yang akan menghadapi terjadinya goncangan hari kiamat seluruhnya orang-orang kafir. Tidak satupun dari mereka orang yang terdapat dalam hatinya keimanan. Sebab sebelum terjadinya hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus angin, yang angin ini akan berhembus ke seluruh dunia dan akan melewati setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan dari kaum muslimin, lalu kemudian mereka pun diambil rohnya dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat terjadinya hari kiamat, seluruhnya orang-orang kafir, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jahat adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Mereka itu adalah sejahat-jahat manusia, sehingga mereka merasakan siksaan di dunia sebelum merasakan siksaan di al-akhirah. Maka ini adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadinya, kapannya, tidak seorang pun yang mengetahui. Rasul tidak mengetahui, dan Jibril pun tidak mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengerti daripada yang bertanya. Artinya beliau juga tidak mengetahui. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau berendah diri terhadap perkara yang beliau tidak mengetahui. Dan di sini faidah di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berbicara tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Kalau dia tidak mengetahui, hendaklah dia mengatakan saya tidak tahu, atau dia mengatakan wallahu a'lam. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menjawab suatu perkara yang ternyata dia tidak punya ilmu terhadapnya, maka dia terjatuh dalam perkara mengada-ada di atas agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan ini adalah dosa yang sangat besar sekali akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam perkara din terlebih lagi, kalau dalam urusan dunia seorang berbicara tanpa ilmu, yang rusak hanyalah dunianya. Namun dalam perkara agama, apabila seorang berfatwa tanpa disertai dengan ilmu, tanpa dalil, tanpa burhan dari Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi orang yang sesat, dan bahkan dia menyesatkan orang lain. Dan ini sangat besar sekali akibatnya di sisi Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa sa'ukhbiruka an asyratiha.
dan aku akan mengabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui tanda-tanda hari kiamat tersebut. Siapa yang mengabarkan beliau? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Di sini termasuk di antara dalailun nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan sesuatu yang akan datang. Beliau mengabarkan sesuatu yang itu merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebab yang seperti ini tidak mungkin dikeluarkan dari akal, dari fikiran, dari pandangan. Ini adalah perkara gaib, sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mungkin mengambilnya kecuali dari Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara gaib, yaitu Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tidak mengerti perkara gaib. Beliau tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau mati. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang telaga beliau, telaga Rasulullah yang ada di akhirat nanti, yang akan didatangi oleh umatnya, lalu mereka minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu ada sekelompok orang, mereka hendak datang ke telaga Nabi, mereka terlempar. Mereka tidak bisa mendekati apalagi meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Padahal meminum, sekali minum saja dari telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam, seorang tidak akan lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang minum sekali teguk saja, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Namun sebagian mereka ini terlempar, tidak mampu mendekati telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun bertanya, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ummati, ummati." Wahai Rabbku, mereka itu adalah umatku. Mereka itu adalah umatku. Maksudnya kenapa mereka terlempar? Mengapa mereka tidak mampu mendekati telaga Nabi alaihi salatu wassalam? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau mati. Engkau tidak mengetahui, wahai Muhammad, apa yang mereka perbuat setelah engkau mati. Menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara gaib, sehingga tatkala beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, maka itu pada hakikatnya merupakan wahyu yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul itu berbicara dari hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan tentang sebahagian tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut kata beliau, "Idza waladatil amatu rabbaha." Apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Apabila ada seorang wanita, dia melahirkan tuannya sendiri. Apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ada beberapa penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama, dan ada 3 penafsiran yang kita rangkum dari sekian penafsiran-penafsiran yang ada, dan 3 penafsiran ini yang paling masyhur. Penafsiran yang pertama,
Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa maksud dari hadis ini, seorang budak wanita melahirkan tuannya, bahwa pada waktu itu semakin banyak orang yang berkumpul dengan budak wanitanya. Orang-orang yang berkumpul dengan budak wanitanya. Dan semakin banyak futuhat. Kaum muslimin semakin memperluas daerah kekuasaannya. Sehingga banyak mereka memiliki budak. Nah, apabila mereka bergaul dengan budak dan itu dihalalkan, seorang bergaul dengan budaknya yang perempuan dan disebut dengan at-tasarri. Berbeda kalau bergaul dengan istri, itu namanya nikah. Tapi kalau berkumpul dengan budak wanita, itu namanya at-tasarri. Nah, pada saat terjadi perkumpulan, seorang tuan berkumpul dengan budak wanitanya. Lalu kemudian lahirlah anak hasil dari tuannya. Nah, karena anak tersebut merupakan hasil dari tuannya, maka dinisbahkanlah bahwa itu adalah tuannya. Anak itu dinisbahkan bahwa itu adalah tuannya. Maksudnya anak tuannya. Sehingga dikatakan bahwa termasuk di antara tanda hari kiamat apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya. Maksudnya anak tuannya. Hasil dari berkumpulnya dia bersama dengan tuannya. Namun ini dibantah oleh sebagian para ulama. Sebab kalau dikatakan bahwa itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, sebenarnya hal yang seperti ini sudah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ingin dikhabarkan oleh Nabi alaihi wasallam adalah sesuatu yang akan terjadi setelah beliau meninggal. Lalu bagaimana dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi alaihi wasallam seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya, maksudnya anak tuannya, sementara pada zaman Rasul sudah terjadi. Dan semakin banyak orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan banyak pula dari mereka yang menggauli budak wanitanya lalu kemudian melahirkan anaknya hasil dari berkumpulnya dia dengan budak wanitanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau berkumpul dengan budaknya Maria al-Qibtiyah, lalu lahirlah Ibrahim alaihissalam yang kemudian meninggal di masa kecilnya. Hasil dari berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maria. Walhasil pendapat yang pertama ini dikritik oleh sebagian para ulama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa maksud dari hadis ini bahwa pada saat itu banyak orang-orang tidak mengerti tentang syariat Islam. Di saat semakin banyak perbudakan, dan banyak pula orang-orang yang jahil tentang syariat Islam. Termasuk di antara kejahilan mereka terhadap syariat Islam, mereka tidak mengerti hukum membeli budak, gimana caranya, adab-adabnya. Termasuk di antara adab dalam membeli budak, apabila ada budak kecil bersama dengan ibunya, kalau dia hendak membeli ibunya, maka dia harus beli anaknya juga. Tidak boleh memisahkan antara seorang ibu dengan anak. Yang dibeli ibunya saja, anaknya tidak. Tidak boleh memisahkan antara saudara dengan saudara yang satu. Apabila mereka berdua yakni selalu bersamaan. Saudara laki-laki dengan perempuan, yang dibeli laki-lakinya saja, yang perempuannya tidak. Nah, sehingga banyak terjadi pelanggaran dalam hal ini. Nah, di antara bentuk pelanggaran tersebut, ketika semakin banyak budak, lalu kemudian di antara mereka ada yang hendak membeli ibunya saja. Ibunya ini dibeli, anaknya tidak. Akhirnya anaknya ini laki-laki. Lalu kemudian dia pun dipelihara oleh seorang. Akhirnya orang tersebut memerdekakan anak itu. Orang tersebut memerdekakan anak yang tadinya masih kecil, lalu dipelihara, lalu dimerdekakan
sehingga anaknya menjadi seorang merdeka, ibunya masih dalam keadaan berstatus sebagai budak. Lalu setelah itu anak ini karena dia telah menjadi seorang yang merdeka, maka dia berhak untuk memiliki harta. Maka dia pun menjadi orang yang kaya raya. Setelah dia menjadi kaya, dia pun ingin mencari budak. Maka dia pun bertemu dengan budak wanita yang ternyata itu adalah ibunya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Maka dibeli oleh dia, lalu diperbudak menjadi budaknya. Sehingga seorang ibu melahirkan tuannya sendiri, yang itu ternyata adalah anaknya. Ini penafsiran sebagian dari para ulama, dan mungkin saja hal tersebut terjadi. Dan penafsiran yang ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW seorang wanita melahirkan tuannya, pada saat itu banyak terjadi uququl ummahat, banyak orang-orang yang durhaka kepada ibunya, sehingga ibunya itu dianggap seperti budak wanitanya sendiri. Nah, seorang anak tumbuh dewasa, lalu kemudian dia membangkang kepada orang tuanya, tidak mengerti adab. Orang tuanya dianggap seperti budaknya sendiri. Ibunya dibentak-bentak, ibunya dipukuli, dihinakan, disakiti. Maka ini adalah merupakan bentuk uququl ummahat yang diharamkan di dalam Islam. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wala taqul lahuma uffin, jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu kata-kata saja, tidak diperbolehkan. Yang menunjukkan pembangkangan dia terhadap orang tuanya. Apalagi yang lebih daripada itu adalah perkara yang diharamkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian, dan Allah mengharamkan atas kalian menguburkan anak-anak perempuan dalam keadaan hidup, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Dan Allah mengharamkan atas kalian man'an wahat, menjadi orang yang bakhil, yang kikir, tidak bersedekah, tidak berinfak, dan menjadi orang yang suka meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Maka ini perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan kalaupun orang tua tersebut dalam keadaan kafir, seorang ibu kafirah, maka tidak terlepas kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya dalam perkara dunia. Kecuali kalau diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, diajak untuk berbuat syirik, diajak oleh orang tua untuk melakukan perjalanan ke kuburan fulan yang dianggap wali, lalu kemudian berdoa meminta kepada orang yang telah mati yang dianggap saleh, dan itu adalah kesyirikan, maka tidak boleh ditaati. Fala tuti'huma. Tapi dalam perkara dunia engkau tetap wajib untuk bergaul dengan mereka berdua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka ini penafsiran yang ketiga yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, bahwa makna dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semakin banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya. Wa idza tatawala ru'atul ibil al-buhmi fil bunyan.
Dan apabila para pengembala unta yang hitam, mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat apabila para pengembala unta yang berwarna hitam. Disebutkan di sini unta berwarna hitam sebab unta yang paling jelek di kalangan Arab itu adalah unta yang berwarna hitam. Unta yang paling bagus itu unta yang berwarna merah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraan kamu yang mengajak dia kepada kebaikan, itu jauh lebih mahal, lebih baik untuk kamu daripada unta merah. Jadi dibandingkan dengan unta merah dalam kebaikan. Tapi ketika disebutkan unta hitam itu menunjukkan kejelekan. Karena unta hitam itu adalah unta yang paling jelek menurut mereka pada waktu itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan kambing, ya. Ru'atu asyah, pengembala kambing. Walhasil dari apa yang disebutkan di sini, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini adalah orang-orang dari kalangan rakyat kecil, rakyat miskin, orang-orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Mereka ini berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Maka di sini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat pada saat kondisi telah mulai berbalik. Yang sesungguhnya mereka itu berada di tingkat bawah, maka mereka akan dimuliakan. Yang sesungguhnya mereka itu semestinya miskin, justru mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Semestinya mereka itu adalah orang-orang yang mengembala kambing, tapi justru mereka inilah orang-orang yang memperebutkan dunia, bahkan berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Keadaan berbalik. Ya, orang-orang yang pendusta dianggap sebagai orang yang terpercaya. Sebaliknya orang-orang yang semestinya dipercaya dengan kejujurannya dianggap sebagai pendusta. Orang-orang yang semestinya mereka itu punya amanah dianggap sebagai pengkhianat dan tidak punya amanah. Sementara orang-orang yang dikenal khain, yang tidak punya amanah, dia diangkat sebagai orang yang sangat terpercaya. Subhanallah, kondisi terbalik. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan At-Tabrani dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina yaday as-sa'ati sinuna khadda'ah, yuttahamu fiha al-amin, wa yu'tamanu fiha al-muttaham, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Bahwa di hadapan hari kiamat nanti, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, akan muncul tahun-tahun yang menipu daya. Akan muncul tahun-tahun yang membuat banyak orang tertipu. Orang yang semestinya mereka itu dipercaya, justru mereka adalah orang-orang yang tertuduh. Sementara orang-orang yang tertuduh, orang-orang yang suka berkhianat, maka mereka itulah yang dipercaya. Dan pada zaman itu Ar-Ruwaybidah adalah orang-orang yang suka berbicara. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mar-Ruwaybidatu ya Rasulullah?" Siapakah yang dimaksud dengan Ar-Ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safihu yantiqu fi amril 'ammah." Orang bodoh tapi berbicara tentang kemaslahatan umat. Bodoh tidak punya ilmu tapi berbicara tentang masyarakat, berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang politik, membicarakan tentang masalah umat, berbicara tentang agama sementara dia tidak memiliki ilmu. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-safih yantiqu fi amril 'ammah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Dunia telah berbalik.
Di dalam hadis yang lain kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kata beliau, la taqumu sa'atu hatta yakuna aghna an-nas Luka' ibnu Luka'. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti yang akan menjadi orang yang terkaya adalah Luka' bin Luka', orang yang jahil bin jahil, bodoh bin bodoh. Ini orang sangat bodoh, tapi menjadi ranking pertama orang terkaya di dunia. Subhanallah. Ini dalam masalah harta. Dalam masalah kedudukan, dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqadhi dunya hatta takuna 'inda Luka' ibn Luka'. Tidak akan habis dunia ini, tidak akan tegak hari kiamat sampai dunia ini dikuasai oleh Luka' bin Luka', orang yang bodoh bin bodoh. Ini orang yang sangat jahil, pandir, tidak punya ilmu, tapi justru dalam permasalahan dunia nomor satu. Maka ini menunjukkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini ada artinya di sisi Allah, tidak akan diberikan kesempatan orang-orang bodoh itu untuk menguasai dunia. Kalaulah harta itu berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diberikan kesempatan bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang kafir untuk menjadi orang yang terkaya. Ternyata dunia di sisi Allah, seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kanatid dunya 'inda Allah, lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalaulah sekiranya dunia ini itu seimbang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu berapa kilogram? Berapa gram? Ini subhanallah, tidak bergerak timbangan itu kalau kita menaruh sayap nyamuk di situ. Kalaulah dunia itu seberat sayap nyamuk, orang kafir tidak akan diberikan kesempatan untuk minum air seteguk saja. Artinya apa? Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang bodoh, untuk orang-orang yang tidak mengerti tentang akhirat, dibuka lebar-lebar untuk mereka dunia ini. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sehingga siapa saja dari kalangan manusia ini yang senang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunianya, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan akhiratnya, sehingga mereka harus mendapatkan dunia dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, dengan cara korupsi lah, harus mencuri lah, atau dengan cara-cara apa saja, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Nabi Luka' ibnu Luka', bodoh bin bodoh. Sangat bodoh sekali, sangat bodoh sekali. Tidak mengerti tentang hakikat penciptaan di dunia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam perkara akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kecuali kepada mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Makanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim, orang-orang yang tidak mengerti tentang tujuan hidupnya di dunia ini, mereka itu orang-orang yang tidak punya akal. Afala taqilun? Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak mereka supaya mereka menggunakan akalnya. Apakah kalian itu punya akal? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak berakal dengannya. Ini keadaan orang-orang kafir. Maka setiap orang yang tidak mengerti tentang hakikat penciptaan mereka di dunia ini, mereka itu bodoh, tidak menggunakan akal. Dan setiap orang yang mengetahui tujuan mereka hidup di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang pintar, yang telah menggunakan akalnya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu itu kejahilan merajalela. Yang menguasai kursi-kursi pemerintahan orang-orang bodoh. Yang menjadi orang-orang terkaya, orang-orang yang bodoh. Luka' bin Luka', kata Nabi alaihi salatu wasallam.
Nah, tidak mengerti, ya. Sehingga mereka diangkat sebagai pemimpin, padahal tidak punya ilmu tentang masalah imamah, masalah kepemimpinan. Kenapa diangkat? Ya karena suara terbanyak. Kebetulan banyak orang yang kenal dia, kebetulan banyak orang yang salut kepada dia. Ya orang kan dalam hal memberikan penilaian ya tergantung, kalau mereka mendapatkan kesenangan maka mereka menganggap baik. Ya, orang ini pernah memberikan nikmat kepada saya maka dianggap baik. Maka banyaklah suara yang memilih dia. Jadilah dia sebagai pemimpin walaupun dia adalah sebodoh-bodoh umat. Ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau yang demikian keadaannya, tinggal menunggu kapan terjadinya kehancuran. Amanah diterlantarkan, ya. Menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Nah, ini tanda-tanda terjadinya kehancuran. Menyerahkan urusan agama apalagi, ya. Dianggap bahwa setiap orang yang punya titel itu ahli agama. Sehingga kadang-kadang sebagian kaum muslim menganggap bahwa orang itu tidak boleh berbicara kecuali apabila dia punya titel. Walaupun titelnya itu mungkin dipaksa-paksakan. Yang penting kan sudah punya gelar SH, IR, MBA, MSc, ya, S1, S2 dan seterusnya. Kalau tidak punya gelar, gak bisa. Gak ada kesempatan jadi khotib Jumat. Khotib Jumat aja gak ada kesempatan, apalagi untuk ngajar. Ya. Jadi penilaian kepada apa? Kepada titel. Ya. Subhanallah. Walaupun mungkin titelnya itu bukan diambil dari keagamaan, bukan karena belajar agama, tapi karena punya titel jadi top, jadi ustadz, jadi kiai. Akhirnya para ulama disingkirkan, para ulama diterlantarkan, ilmu semakin berkurang, sementara manusia berlomba-lomba terhadap dunianya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari suatu ketika dari hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang datang. Ya, sedang berbicara Rasulullah, orang ini datang lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya kehancuran? Sementara Rasulullah alaihissalam melanjutkan pembicaraannya. Sehingga sebagian para sahabat ada yang menyangka mungkin Rasulullah enggak mendengarkan pertanyaan ini, orang tersebut. Sebagian lain mengatakan, ya mungkin Rasulullah mendengar tapi beliau tidak senang dengan pertanyaan itu. Sementara Rasulullah SAW terus melanjutkan nasihatnya. Setelah beliau selesai, baru beliau berkata, "Siapa tadi yang bertanya tentang kehancuran?" Lalu orang ini pun mengangkat tangan, "Saya ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah SAW, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanah itu telah diterlantarkan, diabaikan, maka tunggulah akan terjadi kehancuran. Lalu dia bertanya lagi, "Wa kaifa idha'atuha?" Kapankah dikatakan amanah itu terlantarkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah akan terjadi kehancuran. Diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Dalam permasalahan agama mesti diserahkan kepada ulama. Dalam urusan politik diserahkan kepada yang benar-benar mengerti tentang masalah politik, yang juga harus ditopang dengan ilmu agama, ya, agar kemudian seorang itu tidak tergelincir. Dan begitu seterusnya. Sebagaimana dalam perkara dunia, masalah pertanian serahkan kepada insinyur pertanian, masalah bengkel-bengkelan serahkan kepada ahli bengkel motor dan mobil, dan begitu seterusnya, serahkan kepada ahlinya. Kalau sesuatu itu diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka yang terjadi adalah kehancuran. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah." Dalam 5 perkara, yang 5 perkara ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Thumma talan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Ini terdapat dalam surah Luqman ayat yang paling terakhir. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir."
Sesungguhnya hanya Allah yang memiliki ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui kapan Allah menurunkan hujan. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim-rahim ibu, rahim-rahim para wanita, dalam kandungan-kandungan para wanita. Dan hanya Allah yang mengetahui apa yang diusahakan oleh suatu jiwa keesokan harinya. Dan hanya Allah yang mengetahui di manakah manusia itu mati dan kapankah manusia itu mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Alimun Khabir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 perkara yang itu hanya dimiliki oleh Allahu Jalla wa Ala. Yang pertama adalah kapan terjadinya hari kiamat. Tidak seorang pun mengetahui. Kadang-kadang manusia ini subhanallah, ilmunya sedikit tapi dipaksa-paksakan. Hari kiamat nanti akan terjadi pada tahun 2013 misalnya. Ya, kadang-kadang ada orang-orang seperti itu. Lalu diusahakan untuk ditenar-tenarkan, dipaksa-paksakan ilmunya. Padahal Allah sudah menjelaskan tidak ada satupun yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, ada lagi yang berusaha mencocokkan dengan sains, ya, berdasarkan gerakan bumi, berdasarkan ini dan itu, maka diperkirakan hari kiamat itu terjadi tahun 2000 sekian. Nah, subhanallah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya itu tidak tahu. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengerti daripada yang bertanya. Sudah, kita mengatakan wallahu a'lam. Yang terpenting sekarang kita mempersiapkan apabila hari kiamat itu terjadi, apakah kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil yakni di saat kita mati, masing-masing manusia itu mengalami kiamat kecil atau kiamat yang besar. Kita persiapkan diri kita. Ini yang terpenting. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya tentang kapan hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adatalha?" Kamu sudah persiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat itu? Kata orang ini, ya Rasulullah, "Ma adatu syai'an. La bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakinni uhibbullah wa rasulah." Saya tidak mempersiapkan sesuatu dengan banyak salat, banyak sedekah, banyak puasa, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta yaumil qiyamah." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai nanti pada hari kiamat. Kata Anas bin Malik, ketika aku mendengarkan hadis ini, aku merasakan bahwa pada saat itu aku sangat senang sekali. Tidak pernah aku merasakan yang lebih senang ketika saat aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini. Demi Allah, aku tidaklah seperti Rasulullah, aku tidak seperti Abu Bakar, aku tidak seperti Umar dalam hal keimanan, akan tetapi kecintaanku bersama mereka, terhadap mereka, menyebabkan aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku bersama dengan mereka. Dan itulah harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena kecintaan kita kepada beliau dan kita berusaha untuk mengikuti apa yang telah beliau tinggalkan pada umat ini. Thumma adbara, kemudian orang itu pun pergi. Faqala rudduh, maka Rasulullah mengatakan kembalikan orang itu. Falam yarau syai'an, dan ternyata mereka tidak melihatnya lagi. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza Jibril jaa'a yu'allimun nasa dinahum. Itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan pada manusia agama mereka. Berkata Abu Abdullah yakni Imam Al-Bukhari, ja'ala dzalika kullahu minal iman, di mana Rasulullah atau Jibril menjadikan itu semua termasuk dalam perkara-perkara keimanan. Dan dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang Islam dan tentang iman, dan semoga Allah menambah ilmu dan keimanan kita, dan Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.